Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini akan dibahas tentang salah satu persoalan dalam program linear yang disebut dengan penugasan atau assignment. Di mana di sini fokus kita akan menggunakan metode Hungarian. Dan lebih spesifik lagi kita akan mempelajari bagaimana menyelesaikannya untuk kasus minimasi, yaitu untuk menghasilkan nilai optimal yang paling minimal. Nah, di dalam sebuah perusahaan ada banyak masalah pastinya terjadi. Nah, biasanya yang sering terjadi salah satunya adalah ketidakefektifan dalam mengalokasikan sumber daya produktif dalam hal tenaga kerja atau karyawan. Dalam hal ini adalah bagaimana mempekerjakan tenaga kerja atau karyawan pada tugas-tugas tertentu. Nah, padahal sumber daya tersebut mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda untuk pekerjaan yang berbeda pula. Nah, untuk mengoptimalkan pengalokasian sumber daya tersebut dikenal ada yang disebut dengan masalah penugasan atau assignment problem, di mana assignment problem ini merupakan salah satu kasus khusus dari masalah linear programming atau program linear pada umumnya. Nah, assignment problem adalah suatu masalah mengenai pengaturan. Jadi, membuat pengaturan pada individu atau objek untuk melaksanakan tugas kegiatan. Jadi objeknya ini boleh sumber daya manusia, boleh mesin misalnya, untuk melaksanakan tugas atau job atau kegiatan tertentu. Sehingga demikian biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan penugasan tersebut dapat diminimalkan. Jadi di sini optimalnya adalah menghasilkan nilai yang paling minimal. Jadi bagaimana kita mengatur seorang individu atau sebuah objek untuk dimana individunya ini banyak. Jadi ada banyak, kemudian untuk melaksanakan banyak kegiatan juga. Jadi maksudnya misalnya si A akan dikerjakan di tugas yang mana, apakah tugas A, ataukah tugas B, ataukah tugas C, dan seterusnya. Nah, supaya ujungnya nanti ini adalah untuk menghasilkan biaya yang minimal, karena suatu pekerjaan seharusnya suatu pekerja boleh jadi berbeda. Seorang pekerja boleh jadi berbeda biaya yang dikeluarkan ketika dia mengerjakan tugas A ataupun misalnya ada tugas B. Jadi boleh saja berbeda karena skill yang mereka punya mungkin berbeda-beda. Nah, dalam metode penugasan, syarat yang perlu untuk menyelesaikan hal tersebut adalah di mana jumlah kolom dan jumlah baris harus sama. Artinya setiap pekerja hanya dapat mengerjakan satu tugas. Jadi tidak ada pekerja yang mengerjakan lebih daripada satu tugas. Kalau jumlah pekerja dan tugasnya tidak sama jumlahnya, maka digunakan variabel dummy. Ini untuk menyimbangkan antara banyaknya tugas dan banyaknya pekerjaan. Nah, kalau jumlah kolomnya yang lebih besar daripada jumlah baris, maka ditambahkan baris dummy. Kalau jumlah baris yang lebih besar daripada jumlah kolom, maka ditambahkan
kolom dummy column. Jadi, metode untuk menyelesaikan kasus atau masalah penugasan disebut dengan algoritma Hungarian. Nah, bagaimana itu algoritma Hungarian? Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita melakukan operasi baris. Operasi baris yaitu kita pilih biaya paling kecil di setiap baris. Jadi kita sisir setiap baris, cari biaya yang paling kecil, kemudian semua biaya di dalam sel, di dalam baris tersebut yang sama, di setiap baris yang sama dengannya kita kurangi dengan biaya yang paling kecil di setiap baris tersebut. Ya, kita lakukan pertama kali operasi baris. Kemudian setelah itu operasi kolom. Operasi kolom kita pilih biaya yang paling kecil di setiap kolom juga. Kemudian semua nilai di setiap kolom tersebut kita kurangi dengan biaya yang paling kecil di setiap kolom yang sama dengannya. Jika sudah ada nilai 0 pada kolom tersebut, maka tidak perlu dikurangi, karena berapapun kalau dikurangi 0 pasti sama hasilnya. Maka kita akan melangkah ke tahap selanjutnya. Idealnya hasil visible-nya ini jika setiap baris atau kolom memiliki masing-masing satu sel yang bernilai 0. Satu sel bernilai 0 artinya kita sudah bisa menugaskan, karena pada dasarnya kita ingin nilai 0 ini menunjukkan bahwa tugas atau pekerjaan tersebut akan di-assign atau akan ditugaskan pada baris atau kolom tersebut. Jadi hasil visible jika setiap baris atau kolom sudah memiliki masing-masing satu sel bernilai 0. Ada satu sel yang bernilai 0. Nah, penugasan dapat dilakukan jika sudah optimal, yaitu dengan menugaskan pertama kali pada baris dan kolom yang satu-satunya memiliki nilai 0. Kemudian penugasan selanjutnya yang ditugaskan adalah pada baris atau satu kolom saja yang memiliki nilai 0. Nah, jika sudah, untuk menguji optimalitas apakah hasil yang diperoleh tersebut sudah optimal atau tidak, maka kita akan melakukan uji optimalitas. Langkahnya adalah yang pertama adalah jika pada tiap baris dan kolom memiliki lebih dari sel yang bernilai 0, lebih dari satu sel yang bernilai 0, maka kita akan membuat garis. Tarik garis vertikal di kolom dan garis horizontal di baris yang mengandung nilai 0. Ini untuk menutup nilai 0. Nah, tapi di sini garisnya tidak boleh banyak. Kita harus menarik garis sesedikit mungkin. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom berarti sudah optimal. Jika belum, maka kita akan melakukan revisi kembali. Nah, bagaimana cara merevisi tabel? Nah, untuk merevisi tabel yaitu pertama lakukan lagi operasi baris dengan mencari sel dengan nilai terkecil dari keseluruhan. Kemudian kurangi setiap sel dengan nilai terkecil di setiap baris dan kolom yang tidak tertutup garis. Nah, nanti kan ada sel yang akan terkena 2 kali garis dari baris horizontal dan vertikalnya. Nah, sel yang terkena 2 kali garis kita tambahkan dengan angka terkecil tadi. Setelah itu kita lakukan penugasan kembali pada sel di setiap baris atau kolom yang bernilai 0. Nah, kita langsung saja masuk di contoh kasus persoalan penugasan, di mana di sini kasusnya adalah kasus minimasi. Jadi ada 4 jenis pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 orang pekerja.
Anggaplah pekerjaan ini kita sebut sebagai tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4. Akan diselesaikan oleh masing-masing ya, oleh 4 orang pekerja A, B, C, dan D. Si A, B, C, dan D ini masing-masing memiliki latar belakang keterampilan yang ataupun skill yang berbeda-beda, sehingga biaya untuk penyelesaiannya pun berbeda-beda. Misalnya, angka di dalam sel kotak menunjukkan biaya yang dikeluarkan, berarti yang ini ya. Ini adalah biaya yang dikeluarkan. Misalnya, jika si A ditugaskan pada tugas 1, maka biayanya 10. Tapi, jika ditugaskan di tugas 2, mungkin karena dia lebih ahli untuk tugas kedua, maka biayanya itu lebih besar. Jadi, anggaplah misalnya 20. Dan seterusnya, kalau tugas 3 biayanya 32, tugas 4 55. Begitu juga untuk pekerja B, kalau di tugas pertama dibayar 30, tugas kedua 15, tugas ketiga 35, 45, dan seterusnya. Jadi di dalam ini adalah biaya. Nah, bagaimana bentuk penugasan yang dapat dilakukan untuk menghasilkan nilai optimal? Jadi, siapa yang akan mengerjakan tugas apa? Apakah si A mengerjakan tugas ke-4 misalnya, tapi biayanya 55. Kalau si B yang kerja, biayanya hanya 45. Nah, si C kerja yang mana? Si D kerja tugas yang mana? Nah, ini yang kita mau cari. Bagaimana penugasannya, pengaturan penugasannya, sehingga biaya yang kita keluarkan adalah biaya yang paling kecil. Nah, dengan metode Hungarian atau algoritma Hungarian, kita bisa menyelesaikan masalah tersebut, masalah penugasan tersebut. Langkahnya adalah, yang pertama adalah kita melakukan operasi baris. Seperti apa itu operasi baris? Pertama, kita pilih biaya terkecil di setiap baris. Kemudian, kurangi semua biaya sel dengan biaya terkecil di setiap baris yang sama dengannya. Misalnya, untuk baris pertama terlebih dahulu kita cari biaya yang paling kecil. Biaya yang paling kecil adalah 10. Baris kedua 15, baris ketiga 5, dan baris keempat adalah 20. Yang paling kecil, ya, coba lihat ya, baris pertama antara 10, 20, 32, dan 55, yang paling kecil adalah 10, dan seterusnya. Nah, kemudian setiap baris, semua sel di baris pertama kita kurangi dengan yang paling kecil tadi, yaitu 10. Jadi 10 kurang 10 adalah 0. 20 kurang 10, 10. 32 kurang 10, 22. 55 dikurang 10, 45. Begitu juga dengan baris kedua. Semua di baris 2 ini kita kurangi dengan 15. 20 kurang 15, 15. 15 kurang 15, 0. 35 kurang 15, 20. 45 kurang 15, 30. Dan seterusnya seperti itu kita lakukan operasi baris. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa di setiap baris sudah menghasilkan nilai 0 ya. Di setiap baris sudah menghasilkan nilai 0. 0, 0, 0, dan 0. Tapi penugasan belum bisa kita lakukan. Lanjut lagi, kita akan melakukan operasi kolom. Operasi kolom
Ya, sama dengan operasi baris tadi, tapi ini kita fokus ke kolom. Jadi kita pilih biaya paling kecil di setiap kolom. Kemudian kurangi semua biaya sel dengan biaya terkecil di setiap kolom yang sama dengannya. Jika sudah ada nilai 0 tidak perlu lagi dikurangi karena berapapun nilai 0, berapapun kalau dikurangi 0 pasti sama saja ya. Nah, kita lihat di kolom pertama ya 0, kolom kedua 0, kolom ketiga yang paling kecil adalah 10, kolom keempat yang paling kecil ada 15. Jadi setiap kolom kita kurangi lagi dengan yang paling kecil. Kenapa dikatakan tadi tidak perlu kalau sudah ada nilai 0? Karena hasilnya akan tetap ya, akan tetap. Jadi di kolom 3 ini kita kurangi dengan yang paling kecilnya. 22 dikurang 10, 12, 20 kurang 10, 10, 13 kurang 10, 3, 10 kurang 10, 0. Jadi bertambah lagi nilai 0. Kemudian di kolom 4, 45 kurang 15, 30, 30 kurang 15, 15, 20 kurang 15, 5, 15 kurang 15, 0. Bertambahlah nilai 0. Nah, sampai di sini kita belum bisa melakukan penugasan ya. Sebelumnya itu kita perlu melakukan tahap uji optimalitas. Nanti kalau sudah optimal baru boleh kita lakukan penugasan. Nah, bagaimana tahap uji optimalitasnya? Di sini kita akan membuat garis, baik itu vertikal maupun horizontal. Garis ini yang akan menutupi angka 0. Jadi kita membuat garis bagaimanapun bentuknya, sedemikian hingga angka 0 harus tertutup. Tapi dengan catatan tarik garis sesedikit mungkin, jangan terlalu banyak. Yang jelas bisa menutup semua nilai 0. Nah, di sini kita bisa menarik, jadi tidak ada aturan khusus ya. Tidak ada aturan khusus mau menarik bentuknya bagaimana. Nah, di sini karena di kolom pertama ini mengandung 2 0, berarti saya tarik garis 1 di kolom pertama. Jadi dia langsung menutup 2 0. Setelah itu di kolom kedua juga menutup 2 0. Berarti saya tarik garis vertikal. Nah, kalau mau membentuk garis horizontal sebenarnya boleh juga ya di baris pertama karena di sini ada nilai 0. Tapi kalau saya sendiri mau langsung menutup 2 0. Begitu juga dengan baris terakhir. Baris terakhir memiliki nilai 0 berarti langsung menutup 3. Memiliki 3 0 ya, jadi langsung menutup 3. Mau begini juga bisa sebenarnya. Vertikal di sini juga vertikal. Tapi sebenarnya yang kita inginkan adalah tarik garis sesedikit mungkin. Jadi hanya dengan 3 garis sudah bisa menutup semua nilai 0. Nah, untuk uji optimalitasnya, jika jumlah garis sama dengan jumlah baris ataupun jumlah kolom berarti sudah optimal. Nah, di sini jumlah garis yang saya tarik adalah 3. Sedangkan jumlah barisnya ada 4. Ada 4. Karena masih kurang ya, jumlah garisnya masih kurang daripada jumlah baris atau kolom,
jadi harusnya sama, maka dikatakan belum optimal. Ya. Jadi kalau sama baru dikatakan optimal. Tapi di sini karena kurang daripada 4, ya, garis yang ditarik hanya 3, sedangkan baris ada 4, ataupun kolomnya juga ada 4, berarti belum dikatakan optimal. Oleh karena itu, kita belum bisa melakukan penugasan. Karena belum bisa dilakukan penugasan, berarti kita perlu untuk melakukan revisi tabel. Ya, kita perlu mengupdate nilainya. Bagaimana cara merevisi tabel? Yaitu kita lakukan lagi operasi baris. Operasi baris di sini yang dimaksud adalah dengan mencari biaya yang paling kecil di sel yang tidak tertutup garis. Jadi kita di sini melihat bahwa ada 2 kolom, ada 3 baris yang tidak tertutup garis. Nah, kita cari nilai yang paling rendah di sini. Nah, semua nilai di luar sel yang tertutup garis, ya, yang artinya yang tidak tertutup garis ini kita kurangi dengan nilai yang paling kecil tadi. Jadi yang paling kecil adalah 3. Jadi semua ini yang berwarna kuning nanti kita kurangi dengan 3. Jadi 12 dikurang 3, 9. 30 kurang 3, 27. 10 kurang 3, 7. 15 kurang 3, 12. 3 dikurang 3, 0. 5 dikurang 3, 2. Kemudian yang tertutup garis sebanyak 2 kali. Di sini yang tertutup adalah ini yang orange, ya. Yang tertutup 2 kali garis ini vertikal, ini horizontal, ini juga ada vertikal, ada horizontal. Jadi 20 dan 10 2 kali terkena garis. Nah, yang terkena garis 2 kali kita jumlahkan dengan yang terkecil tadi. Jadi 20 ditambah 3, 23, 0 ditambah 3, hasilnya 3. Maka inilah hasil revisinya. Nah, apakah hasil revisi tabel ini sudah optimal? Nah, kita uji terlebih dahulu. Karena kita belum bisa melakukan penugasan kalau belum optimal. Nah, caranya tadi adalah kita menarik garis horizontal ataupun vertikal yang bisa menutupi semua nilai 0. Misalnya, tarik garis di sini, jadi menutupi 2 0. Jadi sudah 1. Sini ada 2, sudah 2. Di sini ada 3. Ada 2 juga, ya, berarti sudah 3. Masih ada 0 nih. Masih ada 0, bisa kita tarik ke sini, bisa juga tarik ke sini. Kita tarik, anggaplah di sini. Nah, ternyata sudah ada 4. Kita membutuhkan 4 garis untuk menutup 0. Ya, kita membutuhkan 4 garis untuk menutup 0. Dan jumlah kolomnya atau barisnya sama dengan 4, ya. Jadi karena sama, jumlah garisnya sama dengan jumlah baris ataupun kolomnya, berarti
hasil revisi tadi sudah optimal, artinya kita sudah bisa melakukan penugasan. Kalau belum optimal, kita lakukan revisi lagi dengan cara seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk di penugasan. Karena sudah optimal tadi ya, jadi kita masuk di penugasan. Nah, penugasan pertama atau prioritas adalah kita mencari baris dan kolom. Baris dan kolom berarti dua-duanya ya. Yang pada baris dan kolom tersebut hanya memiliki satu nilai nol. Nah, di sini kita lihat di baris pertama kolom 1 yang memiliki nol. Tapi di kolom 1 bukan hanya A saja yang memiliki nol, tapi juga C. Jadi ini kita belum prioritaskan langsung, belum kita bisa tugaskan langsung. Kemudian di baris kedua nilai 0 ada di kolom 2. Nah, kita lihat ada di kolom 2. Nah, di kolom 2 apakah ada nilai 0 yang lain? Ternyata tidak ada. Itu hanya satu, berarti inilah yang dimaksud baris dan kolomnya hanya memiliki satu nilai 0. Jadi ini kita prioritaskan paling pertama, kita tugaskan paling pertama. Jadi otomatis artinya ini bahwa pekerja B kita langsung tugaskan di tugas kedua. Nah, selanjutnya di baris ketiga. Di baris ketiga di sini ada 2 ya. Ada 2 nilai 0. Berarti belum kita tugaskan. Karena tidak mungkin ditugaskan pada 2 pekerjaan. Jadi kita skip dulu. Kemudian di baris keempat kita lihat ternyata juga ada 2 nolnya. Jadi belum bisa kita tugaskan. Nah, selanjutnya penugasan selanjutnya adalah tugaskan pada baris atau kolom. Jadi baik baris saja ataupun kolom saja yang hanya memiliki 1 nol. Nah, tadi baris sudah kita lihat. Sekarang kolom lagi. Untuk kolom pertama ada 2 nol. Kolom kedua sudah ya. Kolom ketiga ada 2 nol. Berarti kita kolom keempat hanya 1 nol. Berarti ini yang kita prioritaskan. Jadi pekerja D akan ditugaskan untuk tugas keempat. Nah, kemudian selanjutnya adalah penugasan berikutnya adalah di kolom atau baris yang belum memiliki nilai 0. Jadi tadi hanya ada B dan D ya. Selanjutnya di mana? A ditugaskan di mana? Nah, A ditugaskan tugas 2 tidak boleh lagi dipilih ya. Tugas 2 tidak boleh lagi dan tugas 4 tidak boleh lagi. Nah, sedangkan untuk baris A atau pekerja A hanya memiliki angka 0 di tugas 1. Berarti otomatis kita tugaskan A di tugas pertama. Yang bersisa adalah tugas ketiga. Jadi otomatis CC lah yang mendapatkan tugas ketiga. Jadi inilah bentuk penugasannya. Artinya bahwa kita tugaskan A di tugas pertama, tugas pekerja B tugas kedua, pekerja C tugas ketiga, pekerja D di tugas keempat. Karena penugasan sudah selesai, berarti langkah selanjutnya adalah kita hitung berapa biaya penugasan.
Nah, di sini tadi kan sudah ada ya, di soal sudah ada. Itu artinya bahwa tugas pekerja A di tugas pertama dengan biaya 10, pekerja B di tugas kedua dengan biaya 15, pekerja C di tugas ketiga dengan biaya 18, dan pekerja D ditugaskan di tugas keempat dengan biaya 35. Maka total biaya yang dibutuhkan adalah 10 ditambah 15 tambah 18 ditambah 35 sama dengan 78. Inilah biaya yang paling optimal atau biaya yang paling minimal.